Kembali lagi di Pandir Channel di segmen Cerita Horor. Guys, kok kayaknya gelap banget ya studio kita ya? Cie. Udah mantap studio nih. Iya, Keren kali lah, Pak. Pati lah. Oke guys, Oke. ini kita langsung menuju ke cerita aja ya. Di sini kita ceritanya itu tentang Gunung Arjuno. Ini ada salah satu pengirim yang dia pernah berpengalaman mendaki di Gunung Arjuno. Dia mau sharing ke kita terkait ceritanya. Yang sering naik Gunung Arjuno pasti tahu lah ya betapa seremnya itu gunung gitu. Kejadian ini sebenarnya sudah agak lama sih, sekitar tahun 2017. Tapi benar-benar masih keingat jelas. Lumayan lama ya. Ya. Hari itu saya dan teman-teman saya, sebut saja namanya si Wawan ini, cuman iseng-iseng berhadiah duduk di depan rumah si Wawan. Tiba-tiba saya pun kepikiran, mumpung liburan gini enaknya kemana ya. Lalu si Wawan nih ngasih usulan gitu, kasih usulan pun, ayo ndaki kita, awakmu lek kurang tahu sih ndaki, kayak dia belum tahu kan, belum pernah naik gitu. Lalu saya pun menjawab, ayo wis, tapi yo ndaki nandi gitu. Daki di mana gitu katanya si saya gitu. Lalu Wawan pun bilang, ya opo lek nang Arjuno gitu. Kalau di Arjuno gimana gitu kata si Wawan. Ya, dan di sini kita note dulu ya. Di sini nih sebenarnya saya nggak pernah tahu nama gunung yang tinggi, mana yang angker, mana yang trekkingnya sulit. Terus persiapan buat ndaki apa saja saya juga nggak ngerti nih sama sekali gitu. Namanya juga baru kenal naik gunung, ini baru pertama kali gitu. Setahu saya semua gunung itu pasti angker, dan semua gunung yang paling tinggi itu cuman Gunung Semeru gitu di antara gunung yang lain, itu yang setahu saya gitu. Sedangkan si Wawan ini udah bolak-balik naik gunung. Apalagi katanya dia sudah kedua kalinya nih ke Gunung Arjuno. Jadi saya ya nggak takut-takut banget lah, meskipun naik gunung cuman berdua. Ya. Rencananya nih. Jadi sama si Mas Wawan tadi. Ya benar. Jadi di sini posisinya Masnya nih sama Mas Wawan tadi itu berdua doang. Akhirnya saya mengiyakan ajakan si Wawan tadi. Setelah mempersiapkan semuanya, besoknya pun kami berangkat pukul 2 siang dari Surabaya. Dan sampai sana pukul setengah 5 sore. Ini via Tretes ya dia naiknya. Setibanya di tempat parkir, perkiraannya itu rata-rata di rumah penduduk setempat ya. Tahu-tahu kami disamperin nih sama kakek-kakek yang tinggal di situ. Dia nih kakek-kakeknya udah tua banget. Ternyata kakek itu udah kenal dong sama si Wawan ini. Lalu diajaklah ke rumah si kakek ini. Dan si kakek ini pun masih ingat persis kalau si Wawan ini yang dulu pernah kesini 2 tahun yang lalu gitu sebelumnya. Masih ingat ya. Benar. Motor kami pun sudah diparkir ya di rumah si kakek ini, kita numpang nitip gitu untuk motornya ditaruh di rumah kakek. Sekitar pukul 5 sore itu kami mulai beranjak pergi dan berpamitan pada si kakek. Kami pun diberi tongkat kayu untuk perjalanan nanti. Dan baru sekitar 5 menit perjalanan, rasanya ini kaki udah mau patah aja nih. Ngos-ngosan banget asli. Dan saya pun malah bayangin betapa enaknya di rumah bisa tiduran aja lah gitu, daripada harus iya, bisa teleponan bareng pacar, main Mobile Legends lah gitu, main game gitu. Dan tongkat yang diberi kakek ini tadi saya buang. Rasanya kok malah nyusahin gitu kalau pakai tongkat. Jadi dia ngerasa karena baru pertama kali kan belum tahu nih fungsinya tongkatnya gitu. Jadi dibuang aja lah gitu, daripada nyusahin, kan sudah bawa tas, bawa barang gitu, ya dibuang aja gitu. Di Gunung Arjuno ini ada banyak petilasan ya, istilahnya apa gitu saya kurang ngerti juga, intinya kayak petilasan gitu. Dan fotonya seperti ini. Kata si Wawan ini, kalau kita nemuin petilasan saat perjalanan, kita diharuskan itu untuk berdoa, lalu semacam memberi sesembahan. Ini nggak wajib sih sebenarnya gitu, atau apalah istilahnya, nggak ngerti lah saya gitu. Di sini saya cuman bawa rokok Surya 16 dan saya cuman kebagian 4 batang doang nih. 12 batangnya habis nih saya kasihkan ke petilasan tadi. Iya. Nah,
Baru beberapa meter perjalanan azan udah mulai kedengaran nih di alarm HP saya gitu. Keadaan udah mulai gelap tapi mata masih bisa melihat tanpa senter. Perasaan saya sudah mulai nggak enak dan benar saja. Seketika itu juga mulai kedengaran nih suara tapak kaki seperti orang lari. Ini jelas banget posisi saya di belakang pada saat waktu itu tuh. Wawan di depan saya buat cari jalan. Untungnya suara itu lama-kelamaan makin menjauh gitu, bukan makin mendekat ke kita. Iya. Jadi si Wawan ini kan karena sudah berpengalaman, jadi dia yang saya suruh duluan dan nyari jalannya, buka jalannya. Dan baru saja kami menghela nafas, tiba-tiba tuh ada suara tuh, kedengaran lagi tuh dari samping kanan. Kali ini nih beneran cepat banget nih suara langkah. Langkah kakinya nih cepat banget, sedangkan kami langsung menoleh ke kanan. Ternyata tidak ada apa-apa cuy, gitu. Maksudnya kosong, nggak ada apa-apa gitu. Malah makin merinding aja nih, jadi takut gitu karena dengar yang sebelumnya kan saya yang dengarnya itu lebih jelas banget gitu. Nah benar. Aku pun bertanya gitu, "Iku apa sih cok?" gitu. "Itu apa sih?" gitu. Wawan pun menjawab, "Cangkemmu gitu. Mulutmu, jangan ditegur gitu sama Wawan." Saya ya, "Oh iya lali, sorry, saya lupa." Gitu. Wawan pun ngomong gini, "Lek nanggon iki ojo ngomong sing aneh-aneh. Ilang ono basa Surabayaanmu." gitu. Jadi kalau di tempat ini jangan ngomong sembarangan deh, ngomong yang aneh-aneh. Jadi kita harus tutur kata, perilaku itu harus sopan santun ya. Jadi jangan sembarangan gitu. Oke. Dan kami pun mulai menyalakan senter nih. Itu setelah agak jauh berjalan, tiba-tiba kami di alas Lali Jiwo. Sebenarnya saya waktu itu nggak ngerti kalau itu alas Lali Jiwo gitu namanya gitu. Di situ tuh tempatnya bener-bener angker cuy. Lewat situlah saya tuh kayak sedikit melamun gitu, auto kebawa ke dunia lain gitu. Jadi pas lagi ngelamun sedikit, auto tuh langsung kebawa ke dunia lain gitu. Sesuai namanya ya, tapi tempatnya emang kayak cocok sih dibuat ngelamun gitu. Ditambah tuh angin yang lewat, iya rasanya tuh kayak pas banget lah buat melamun gitu. Saya kasih ilustrasi fotonya seperti ini nih, seperti di sini. Di sini tuh Wawan pinter banget gitu. Dia ngajakin saya ngobrol ke sana kemari biar saya nih nggak ngelamun gitu, biar saya tetap fokus apa gitu yang di sana. Tetapi ya tetap aja sih saya kayak melangkahkan kaki tadi tuh, suara langkah kaki tadi tuh muncul lagi gitu. Kali ini beneran muncul sosoknya gitu dari arah kanan lewat depan kami. Dan saya pasti bisa pastiin si Wawan ini pasti juga ngelihat gitu, nggak cuman saya yang ngelihat gitu. Saya pun nanya, "Wan, kon ketok ta?" gitu. "Kamu ngelihat kan?" gitu. Wawan pun jawab, "Iyo, aku ketok, aku ndelok gitu, ngelihat gitu. Saya ngelihat." Aku bertanya gitu, "Iku mau kira-kira wong ta dudu toh?" gitu. "Itu orang kah bukan ya?" gitu. Wawan pun jawab, "Halah, ojo dipikiri, jarno ae." gitu. "Iku mau pengen kenalan karo awake dhewe." gitu. Dia sebenarnya pengen kenalan gitu, gak usah dipikirin lah gitu. Dia cuman pengen kenalan sama kita aja. Ya sehe aja. Tapi ya saya pun dalam hati ya ndasmu ya, nggak gitu. Meskipun terlihat samar-samar, wujudnya tuh nggak jauh beda sih sama manusia gitu. Hanya saja nih ada ekornya. Dan tingginya pun sama seperti manusia pada umumnya, dan jari-jarinya tuh panjang banget, asli itu jelas banget. Aku bisa ngelihat gitu, saya bisa ngelihat itu jelas banget. Nah ini fotonya, ilustrasinya seperti ini ya. Akhirnya guys, tanpa basa-basi kami berdua pun lari gitu. Beneran ketakutan nih gitu. Kami turun ke penginapan yang ada di sekitar 3/4 gunung lah gitu. Oh iya, ini memang ada kok penginapan di situ tuh, di Gunung Arjuna ada penginapannya ya di situ. Ada beberapa alat masaknya juga. Kalau nggak salah tarifnya tuh seikhlasnya sih pada waktu saat itu ya, tahun 2017 benar. Setelah sampai ternyata banyak orang yang beristirahat di situ juga gitu. Dan saya dengar dari percakapan orang di situ, ternyata malam ini adalah malam satu suro gitu. Jadi nggak ada yang tahu ya gitu. Nah, pantesan aja yang bilang kalau orang-orang ini sengaja nih nggak ngelanjutin perjalanannya karena besok pagi ada rencana tumpengan di puncak Gunung Arjuna.
malam itu tuh benar-benar kayak bikin kami itu senam jantung gitu. Setelah itu kami bikin kopi sasetan ya. Kita seduh kopi dulu biar nyantai-nyantai dulu lah sambil tarik napas juga sambil beristirahat. Yang sudah dibawa bekal gitu dari rumah gitu. Begitu jadi pun langsung diminum lah tanpa kepanasan karena memang suhunya di sana lagi dingin di atas gunung gitu. Untuk menenangkan pikiran sejenak, lalu kami pun lanjut tidur berjejeran gitu. Nah, di sini nih saya tiba-tiba pilek dan hampir mati konyol karena tadi yang kedinginan gitu ya. Kedinginan biasanya. Bagaimana tidak, saya nggak bisa napas. Kata si Wawan nih, maaf nih agak jorok ya gitu. Jadi ingusnya saya tuh sampai mengering gitu. Semula yang maksudnya beler gitu, ingus keluar, ini sampai mengering gitu saking dinginnya ya, di gunung situ ya. Pun kami beranjak nih pergi dari penginapan itu untuk melanjutkan perjalanan menuju ke puncak gitu. Dimana nanti di atas akan ada acara tumpengan. Nah, dengan semua orang yang ada di situ dan setelah sampai di puncak, semua orang tuh melakukan semacam upacara. Saya lupa ya namanya apa upacaranya gitu. Lalu itu dilanjutkan dengan acara tumpengan tadi yang sudah disiapkan. Nah, di mana penduduk sekitar itu bergotong royong membawa semua masakan nih dari rumah masing-masing menuju ke puncak ya. Nah, di sini nih tidak boleh mengabadikan momen tersebut ya. Kita nggak boleh foto-foto ya karena sakral gitu. Nah, di momen itu tuh membuat saya benar-benar lupa nih dengan semua kejadian yang saya alami kemarin malam. Nah, setelah itu kami barulah turun nih seperti biasa, seperti tidak ada apa-apa dan melanjutkan perjalanan balik ke Surabaya. Tapi ya memang kejadian itu benar-benar membuat saya selalu berprinsip jadinya ya. Kamu akan menjadi yang pertama dan terakhir. Dan sampai sekarang kalau diingat-ingat ini mesti merinding terus sih gitu dari ceritanya ini. Jadi gini Mas, ini kesimpulannya si Wawan dan temannya tadi ini Pas dia naik ke Gunung Arjuna tuh memang dia tidak sadar bahwa nanti itu besoknya bakal jadi malam Sabtu Suro. Satu Suro. Satu Suro. Ya, Satu Suro. Nah, jadi kalau di Jawa itu kalau Satu Suro ada malam memang hari yang sakral lah gitu. Paling sakral. Ya, jadi kayak ada upacara-upacara tertentu yang dilakukan gitu di sana gitu. Dan di sini pun karena mereka memang nggak ada rencana sebenarnya naik gunung gitu. Itu karena gabut-gabut dan kondisinya memang lagi libur. Nah, ini si orangnya ini yang bercerita ini tidak pernah naik gunung sebelumnya. Jadi prepare-nya juga belum banyak gitu. Maksimal ya. Iya, dari peralatan maupun fisik ya. Karena kalau naik gunung itu kan memang fisik terutama itu harus harus lebih dipersiapkan banget. Jadi mungkin dia cuma ngelihat itu tanggal merah biasa. Iya. Tapi di kalender Jawa ya malam Satu Suro. Malam Satu Suro. Bener. Jadi ya namanya juga jiwa muda ya, masih gabut ya kemana gitu, pergi biar nggak kosong aja gitu. Nah, cuman yang kita lihat ini kan dia yang pertama itu ngerasa ada jejak langkah kaki gitu, yang dia semakin lama semakin menjauh gitu. Tapi tidak lama kemudian nih makin jelas banget ini. Terus ditampakkan langsung. Iya, ditampakkan banget. Dan itu ukurannya pun nggak jauh beda sama ukuran manusia biasa. Kalau ukuran manusia biasa kan kalau sekitar 168 nggak sih? 65, 68 gitu. Orang Indonesia ya. Cuma dia ada ekornya tadi ya ceritanya. Ada ekornya Mas, dan jarinya tuh panjang-panjang. Nah, di situ tuh yang agak serem ya. Gitu kalau misalnya naik gunung. Kalau saya pribadi sih belum pernah ngerasakan naik gunung ya seperti itu. Jadi belum tahu gitu. Nanti next kita kapan-kapan lah. Dan bingungnya saya Mas, tadi sempat Mas Ahad baca ini tuh pas hari Sabtu Suro ya. Satu Suro iya. Itu nggak boleh ngerekam ya, mengabadikan. Oh, upacaranya? Iya, upacaranya. Maksudnya memang begitu atau gimana? Nah, saya nggak tahu ya karena belum pernah mengadakan ataupun berkunjung di acara tersebut gitu. Jadi belum tahu gitu apakah memang boleh diabadikan. Mungkin nanti teman-teman komen aja gitu yang pernah ngelihat apakah boleh diabadikan atau tidak. Tapi menurut ceritanya di sini itu tidak boleh diabadikan atau ditegur sama orang warga setempat. Disaksikan saja namun tidak diabadikan. Ya kayak mau itu video maupun foto ya. Seperti itu. Oke. Ya, jadi kesimpulannya sebelum naik gunung
pastikan dulu persiapannya, mau fisik, mental maupun peralatan gitu ya. Jadi jangan sembarangan juga, ya bisa jadi juga itu mungkin karena kelelahan tadi kan, karena dia baru pertama kali naik dia sudah kelelahan banget ya. Cuman si Wawan kan juga melihat gitu ya. Nah, kita nggak tahu lagi ya seperti apa itu. Jadi tetap hati-hati aja buat teman-teman dan dipersiapkan benar-benar seperti itu. Oke guys, nanti buat teman-teman semua kalian yang nonton ini, jika kalian mau share cerita kalian di sini, cerita horor, cerita apapun itu tentang pengalaman pribadi, silahkan aja gitu. Nanti kita ceritakan juga di sini gitu hal-hal yang menarik dari kalian atau pengalaman-pengalaman menarik dari kalian. Kita bacakan di sini, bisa melalui DM kalian kirim, komen maupun email juga bisa gitu. Jangan lupa juga di-share, like and subscribe ke teman-teman kalian biar support untuk channel kita lebih berkembang lagi, lebih bagus lagi, dan saksikan terus di Pandir Channel. Oke, see you lagi di next episode Pandir Channel.